Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat siang. Ibadah hari ini adalah ibadah Pentakosta atau ibadah memperingati turunnya Roh Kudus yang akan dipimpin oleh Ibu Vikaris Yatinem Kusno. Majelis akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, hari ini Minggu 31 Mei 2020 akan diadakan KKR Anak Sekolah Minggu dan dapat diikuti lewat streaming YouTube. Yang kedua, kebaktian Rioyo Unduh-Unduh akan tetap diadakan. Tata cara ibadah menyesuaikan dan pelaksanaannya menunggu informasi selanjutnya. Yang terakhir, pengumuman lebih lengkap dapat dibaca melalui warta jemaat. Demikian pengumuman dari majelis. Atas perhatiannya, majelis mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Jemaat yang terkasih, baik yang ada di rumah maupun dimanapun berada, bersama dengan jemaat GKJ Mbaki, marilah kita mulai ibadah Pentakosta pada hari ini. Hari ini seluruh gereja-gereja di dunia merayakan Hari Pentakosta atau Hari Turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai dan menuntun kehidupan umat-Nya. Mari kita bangkit berdiri dan memujikan nyanyian pembuka Kidung Jemaat 233, bait yang pertama dan ketiga. Khotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan untuk duduk, jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudari,
Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan itu. Roh yang menuntun dan membimbing kita dalam menapaki kehidupan ini. Untuk itu marilah kita membuka hati dan mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus Tuhan. Bersama kita akan menaikkan pujian melalui Kidung Jemaat nomor 236, bait 1 dan bait yang kedua, Roh Kudus sinarilah. Pengakuan dosa. Marilah kita berdoa di dalam hati untuk mengaku setiap dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah kami dan baharuilah kami. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Mampukanlah kami untuk menjadi bijaksana dalam menata dan menghadapi persoalan yang ada. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkanlah dan gerakkan kami untuk menapaki perjalanan hidup ini. Ampunilah kami manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami kuasa Roh-Mu. Amin. Bersama kita akan menyesali dosa-dosa kita dalam nyanyian Kidung Jemaat 27. Bait yang pertama dan bait yang kedua. Meski tak layak diriku.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Tuhan kita telah diampuni. Untuk itu marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya yang tertulis di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersama kita akan merespon berita anugerah dengan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 381 bait yang ke-1. Pelayanan firman bersama kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, Sang Sumber Hikmat, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, untuk cinta kasih-Mu yang selalu menuntun kami, dan memampukan kami saat ini berkumpul bersama keluarga kami di rumah, baik bersama dengan orang-orang yang kami kasihi untuk beribadah kepadamu. Untuk itu buka hati dan pikiran kami ketika kami akan menerima sabdamu. Urapi kami agar kami dimampukan bukan hanya untuk mendengar saja, tetapi melakukan firman-Mu dan mengundang Roh Kudus-Mu untuk turun dan menuntun kami semuanya, sehingga kami layak untuk berkarya bagi nama Allah. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab, bacaan kita hari ini diambil dari bacaan yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi dimanapun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.
Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah setiap kita, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kakak adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Selamat pagi semuanya, selamat memperingati Hari Raya Pentakosta, atau yang biasa kita kenal dengan Hari Turunnya Roh Kudus. Dan bersamaan dengan itu juga, biasanya di hari istimewa ini kita juga mengadakan sebuah upacara besar, yaitu Rioyo Undo Undo, sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ternyata memang di dalam sebuah pemaparan Kamus Ensiklopedia Alkitab menerangkan bahwa Pentakosta itu adalah hari 50 yang menunjuk kepada jumlah hari yang dihitung mulai dari pertambahan atau persembahan berkas jelai pada permulaan Hari Raya Paskah, atau disebut juga dengan Hari Raya 7 Minggu atau Hari Raya Menuai. Dan kemudian hari dalam perkembangannya, Hari Raya ini disebut atau diumumkan sebagai Hari Pertemuan Kudus, di mana semua laki-laki Israel pada saat itu harus berkumpul di sebuah tempat yang kudus. Dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 21 bisa kita lihat nanti rujukannya di sana. Dan disampaikanlah sebuah korban persembahan untuk penghapusan dosa dan keselamatan. Mereka menyampaikan korban persembahan sebagai rasa terima kasih atas berkat tuaian dan sebagai rasa hormat dan syukur kepada Allah. Dan kemudian berkembang lagi di masa-masa antar perjanjian lama. Di kemudian hari ini juga diperingati sebagai hari peringatan akan pemberian hukum Taurat kepada bangsa Israel. Maka dapat disimpulkan bahwa hari ini ada dua peringatan di dalam satu hari Pentakosta, yakni peringatan akan hukum Taurat dan perayaan syukur atas panen yang mereka terima. Dan kita mewarisi tradisi baik ini, dan sampai sekarang kita juga merayakannya dan melakukan peringatan yang begitu meriah. Namun melihat kondisi situasi saat ini, apakah gereja kita harus juga bersyukur? Nanti kita bisa pribadi masing-masing menyatakannya kepada gereja masing-masing atau kepada majelis. Monggo saja. Jadi dengan konteks perayaan besar tersebut, Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah, juga Bapak Ibu majelis yang ada di tempat ini, kita bisa melihat wajar ketika mereka berkumpul di sebuah tempat yang mereka kuduskan, yaitu Yerusalem, untuk memperingatinya karena bait suci ada di sana. Dan di tengah-tengah perkumpulan tersebut diceritakan tiba-tiba terdengar bunyi angin yang keras, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api menghinggapi mereka, dan mereka penuh dengan Roh Kudus sehingga mampu berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain pada saat itu di sana dikatakan adalah bahasa-bahasa dari daerah asing, bukan bahasa yang tidak kita mengerti, tetapi bahasa yang mereka sendiri bisa memahami, karena mereka berasal dari daerah di luar kota Yerusalem pada saat itu. Dan maka para pendatang lainnya bingung, kok mereka bisa ya menggunakan bahasa-bahasa kita? Padahal mereka adalah orang-orang yang tinggal di daerah itu, orang Galatia.
Dan begitulah nyatanya ketika Roh Kudus bekerja, semua yang tidak bisa akan dimampukan seturut dengan kuasa yang ada. Sesuatu yang selama ini kita anggap tidak mungkin terjadi, tetapi itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu bisa saja terjadi di luar kendali kita. Dan itu juga terjadi pada saat itu di luar kendali mereka. Roh Kudus menguasai, mengontrol mereka dan bekerja di dalamnya sehingga membuat orang lain terpana atau terpukau. Apa yang sudah kita kerjakan Bapak Ibu untuk membuat orang lain terpukau dengan usaha kita? Sepertinya butuh usaha lebih atau latihan setiap hari untuk membuat orang banyak terpukau dengan usaha, dengan karya kita. Namun itu juga tidak menjamin hasilnya seperti apa. Tapi kita lihat, jika Roh Kudus sudah bekerja, itu hasil yang luar biasa ternyata. Walaupun ada-ada saja yang tidak menyukainya. Kita bisa baca di ayat yang ke-13. Tetapi orang lain menyindir mereka dengan berkata, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu, saudara-saudari, kakak adik yang terkasih, ya begitulah hidup. Selalu ada suka dan ada yang tidak suka. Sebaik apapun yang kita lakukan, setulus apapun yang kita usahakan, haters istilahnya, atau orang yang tidak suka selalu ada. Jadi jangan berkecil hati. Jika apapun yang kita kerjakan, ada saja yang komplain, ada saja yang protes. Dan dalam tema kali ini, satu roh beragam karya, kita diundang untuk menghayati kembali kisah Pentakosta, kisah turunnya Roh Kudus yang menuntun kita untuk menemukan kekuatan di tengah banyaknya orang-orang yang terkadang membuat kita lemah, membuat kita jatuh. Roh yang menguatkan kita untuk melakukan kebenaran, roh yang terus menuntun kita untuk terus berkarya sesuai dengan kehendak Allah. Roh yang mengingatkan kita untuk selalu berjalan dalam firman-Nya. Yang menjadi pertanyaan, maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita? Maukah kita melibatkan Roh Kudus untuk berkarya dalam setiap upaya kita? Apalagi dalam kondisi saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua membutuhkan pimpinan ataupun pertolongan Roh Kudus untuk melewati semua ini. Di tengah-tengah pandemi banyak yang dilakukan kurang berkenan. Akhir-akhir ini ketika kami mencoba membicarakan banyak hal, khususnya ketika rapat klasis yang terjadi di gereja-gereja, secara besar klasis Sukoharjo, ada masukan. Ya, saya dari awal sudah wanti-wanti khususnya tentang persembahan. Ada beberapa jemaat yang mulai gelisah dan menyatakan ketidaksetujuannya tentang pengumpulan persembahan. Dan akhirnya menuduh atau mengeluarkan kata-kata menganggap gereja atau majelis khususnya sebagai tukang kredit atau debt collector istilahnya. Ya, saya sih cuma mau berkata, ini persembahan Bapak Ibu, bukan iuran wajib yang harus kita bayar. Kalau kita ikhlas memberikannya, silakan diberikan. Kalau tidak, jangan. Jadi, jangan hanya perkara persembahan membuat kita enggan untuk datang beribadah, membuat kita marah kepada Bapak Ibu majelis khususnya, yang dengan senyum-senyum hanya untuk menghantarkan liturgi tetapi sudah bersembunyi istilahnya. Tidak. Apapun yang kita lakukan ketika ada silakan berikan persembahan. Kalau tidak, banyak persembahan dalam wujud lain yang bisa kita lakukan, bukan hanya dalam wujud materi semata. Tinggal bagaimana upaya kita, cara kita mau berbagi. Saya harap kita sudah selesai semua dengan hal ini. Persembahan adalah sesuatu yang diberikan dengan sukacita, dengan rela hati, bukan dengan terpaksa apalagi marah-marah.
tidak perlu memberi. Nah, untuk itu suatu kali saya menarik ketika menggalang sebuah dana untuk peduli kasih. Karena memang kita tahu kondisi ini sangat berdampak bagi orang-orang yang kita kasihi juga, khususnya untuk warga jemaat kita dan warga gereja sekitar. Mereka, ada seorang pemuda yang berkata kepada saya, "Bu, bolehkah saya berdonasi? Tapi saya tidak memiliki banyak uang karena saya belum bekerja. Saya masih mahasiswa yang menulis skripsi akhir." Saya berkata, "Silakan Mas, dengan sukacita saya akan menerima berapapun. Yang penting kamu rela." Dan benar saja, ia mentransfer uangnya dan memberikan bukti transfer ke saya dan menyatakan, "Terima kasih Bu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dan melibatkan saya juga untuk tergerak membantu di tengah-tengah kondisi yang saya sendiri juga nggak tahu kapan ini harus berakhir." Dan hal itu tentu saja membuat saya juga hampir meneteskan air mata, tetapi setidaknya saya menyadari bahwa ternyata masih banyak orang-orang Bapak Ibu yang punya hati untuk memperhatikan orang-orang di sekelilingnya juga yang membutuhkan perhatian. Dan itulah karya sebuah Roh Kudus yang terpelihara, sebuah karya yang nyata, tanpa marah-marah, tetapi memberi dengan cinta. Untuk itu tema kita, satu roh beragam karya. Ya, di dalam keseharian kita banyak yang bisa kita lakukan, bukan hanya dengan memberikan materi semata, tetapi apapun yang kita lakukan, jika kita dituntun oleh Roh Kudus, akan selalu mendatangkan kebaikan. Jadi hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun dalam hati kita, mari kita jaga, kita pelihara. Kisah ini mengajarkan bagaimana kita hidup dalam satu roh yang memampukan kita untuk berkarya memberitakan tentang karya keselamatan Allah dalam kehidupan kita. Jadi kehadiran gereja bukan untuk menyusahkan jemaatnya. Kehadiran gereja untuk sama-sama peduli. Dan mari kita bertanya kembali, siapa itu gereja? Gereja adalah setiap kita yang percaya dan menerima roh Allah di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebatas bangunan fisik semata. Jadi ketika kita menyalakan majelis, ketika kita menyalakan gereja sebagai tukang kredit, kita bertanya kembali, kita siapa? Kalau kita bagian dari gereja, saya pikir kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Saling menyalahkan di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti ini. Tetapi karya Allah yang nyata dalam kehidupan kita, keselamatan, mari kita pelihara. Ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, kita lihat ketika Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah dan Bapak Ibu majelis semuanya, ketika kita membaca seluruh rentetan kisah para rasul ini, di sana kita temui bagaimana para rasul, terkhusus Paulus dan Petrus, dengan gigihnya memberitakan Injil, bahkan sampai nyawa menjadi taruhannya. Kita baca lagi lebih dalam lagi bagaimana para diaken dipilih, bagaimana Stefanus harus mengalami kematian yang tidak diharapkan, karena itu sebuah upaya cara mereka merespon Roh Kudus yang telah dipercayakan kepada mereka. Pemberitaan Injil yang akhirnya merenggut nyawa mereka, tetapi tidak membuat mereka menyerah. Setidaknya semangat itulah yang saat ini harus kita hidupkan kembali. Kita diajak untuk mampu memberitakan Injil kepada sesama kita. Walaupun ternyata tindakan itu tidaklah mudah. Selalu ada itu tadi, respon positif dan respons negatif. Jadi jangan pernah berharap semua orang 100% suka kepada kita. Tidak, sebaik-baiknya pun kita melakukan setulus-tulusnya, selalu ada orang yang membenci kita. Misalnya, ketika gereja berbagi, selalu ada tuduhan kristenisasi. Ketika kita berdiam diri, dikatakan gereja tidak berbagi, tidak peduli. Ketika ada postingan hal-hal baik tentang kegiatan-kegiatan sosial, dikatakan cari perhatian.
Ketika bertanya kabar malah dicurigai, ini orang kok kepo amat gitu. Padahal tujuannya hanya untuk menyapa. Tapi apakah kita harus berhenti untuk meneruskan kebaikan-kebaikan yang didasari oleh ketulusan hati? Dalam bacaan kali ini kita semua diingatkan untuk terus semangat, lanjutkan, teruskanlah sampai ke ujung bumi. Sekecil apapun kebiasaan baik itu, lakukanlah. Sedikit banyaknya yang ingin kita berikan, berikanlah. Jangan menunggu berlebih. Karena apa? Percayalah, kita tidak akan pernah hidup berkelebihan, tapi berkecukupan. Seperti doa yang kita panjatkan. Jangan pernah berhenti untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan yang ada. Sekecil apapun, lakukanlah itu dengan tujuan bukan untuk menyenangkan hati mereka, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi lakukanlah dengan tujuan untuk menyenangkan hati Bapa. Dan biarkanlah Roh Kudus yang telah turun dan berdiam di dalam diri kita tetap tinggal. Jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Mari terus hidup di dalamnya, sehingga kita beroleh kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada. Jangan menyerah, tetapi tegarlah, karena Roh itu bisa menguatkan kita. Beragam cara, beragam karya yang dipercayakan kepada kita. Maka hidupilah dan bersyukurlah dengan cara kita. Bukankah mandat untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia juga menjadi tugas kita bersama? Maka beritakanlah tanpa harus takut dicela. Selamat berkarya. Amin. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang telah turun mendiami hati kami, memimpin kami untuk terus melanjutkan karya-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah firman-Mu saat ini menguatkan kami untuk memberanikan diri, membuka hati, memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekecil apapun itu Tuhan, biarkanlah kami melakukan dengan kerelaan hati. Untuk itu kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kami, agar kami dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Di masa-masa sulit ini Tuhan, kami berdoa untuk mereka, keluarga, saudara, kerabat yang terdampak karena virus corona saat ini. Tuhan sertai mereka dan mampukan mereka melewati ini. Tuhan tolong mereka melalui tangan-tangan yang mampu mengulurkan pertolongan dengan segera. Tuhan berkati pemerintah melalui usaha, melalui upaya, kiranya bansos yang ada dapat sampai dengan tepat sasaran. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang selalu berupaya memberikan pertolongan yang nyata. Tuhan juga sertai dan cukupkan mereka. Banyak krisis yang dilewati, tapi kami percaya bersama-sama di tengah-tengah kondisi ini, ketika kami bergandengan tangan, kami pasti bisa melampauinya. Kami berdoa untuk keluarga besar GKJ Mbaki. Tuhan sertai kami juga. Biarkan tumbuhkan kepedulian kepada kami, agar saling memerhatikan saudara-saudara kami, sehingga kami benar-benar bergandengan tangan, dimampukan mendukung satu sama lain, sehingga nama-Mu Tuhan dimuliakan di tengah-tengah
dunia. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Majelis, pendeta dan keluarga. Tuhan juga sertai dan mampukan mereka. Setiap orang yang terlibat dalam pelayanan gereja, peduli untuk ikut memberikan diri, Tuhan mampukan mereka juga dan sertai mereka. Dan Tuhan berkati juga program-program kami ke depannya. Banyak hal yang kami rencanakan namun harus tertunda. Tetapi kami percaya Tuhan akan menyertai kami untuk melewati semuanya ini. Sehingga program-program yang ada dapat terlaksana dengan waktu yang tepat nantinya. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berduka, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, hiburkan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang tidak memiliki rumah. Tuhan, sertai dan pelihara mereka. Kami berdoa untuk Bapak Ibu, para lanjut usia, dalam keterbatasan fisiknya, tapi Tuhan senantiasa menguatkan mereka untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan menyempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan untuk duduk kembali. Ungkapan syukur, kita akan mengumpulkan persembahan. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur, sambil mengingat firman-Nya yang diambil dari Mazmur 107, ayat 21 sampai ayat yang ke-22, yang menyatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat nomor 235, bait yang pertama dan keempat, Ku dengar berkat-Mu turun.
Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang selalu turun dalam kehidupan kami, yang mencukupkan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan pada saat ini sebagai wujud syukur kami. Dan berkati setiap Bapak Ibu yang mengolah persembahan ini, agar persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, ketika kami akan bertemu pisah dari tempat ini, Tuhan kiranya sertai kami dalam memasuki kehidupan sehari-hari kami, agar roh Tuhan selalu berkarya, memampukan kami untuk menghidupi karya Allah yang nyata. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kali ini dengan kembali mengingat bahwa Tuhan mengutus kita untuk mengabdi tanpa pamrih. Nyanyian pengutusan diambil dari pelengkap Kidung Jemaat 182, bait yang pertama, Kuutus Kau. Bukalah hatimu untuk menerima Roh Kudus. Kami membuka hati kami untuknya. Jadilah saksi karya Allah. Kami akan menjadi saksinya. Terpujilah namanya, kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalan kita dengan kasih karunia yang tidak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus menuntun kehidupan kita, kini dan selamanya. Haleluya, amin. Sebagai nyanyian penutup, kembali kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 182 bait yang keempat, Kuutus Kau.